kali ini aku bakal nge-share tentang pengalaman aku bagaimana mendapatkan skor TOEFL 500. So buat teman-teman yang masih berjuang dalam mendapatkan skor 500 dalam TOEFL, ikutin terus ya video ini sampai akhir, dan aku bakal share pengalaman aku tentang bagaimana mendapatkan skor lebih dari 500. Let's get started. Oke, untuk tips yang pertama, saya sarankan buat teman-teman yang baru mau ambil tes itu adalah melakukan pretest terlebih dulu. Nah, pretest ini biasanya kita kenal sebagai TOEFL prediction. Nah, teman-teman bisa untuk menghubungi beberapa institusi yang memang mengadakan TOEFL prediction gitu. Jadi biasanya harganya itu lebih murah ya teman-teman. Jadi kalau yang TOEFL resminya itu 500, nah TOEFL predictionnya ini hanya berkisar sekitar 50 sampai 100. Jadi bergantung pada institusinya yang mengadakan itu ya. Atau kalau misalkan kalian pengen yang gratis, kalian coba download beberapa sumber yang menyediakan tes TOEFL. Nah, nanti kalian bisa untuk memprediksi skor sendiri. Nah, caranya dengan menghitung jumlah benar dari masing-masing session gitu ya. Jadi di jumlah benarnya kemudian dikonversi sendiri. Nah, untuk cara bagaimana mengkonversinya, kalian bisa googling karena cara itu sangat umum gitu ya diketahui. Jadi teman-teman bisa memprediksi sendiri. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan prediction test tersebut, nah setelah itu kan kita tahu ya untuk kekurangan dan kelebihan kita. Misal kita tuh lebih dalam nilai structure-nya, kemudian kurang di nilai listening-nya atau reading. Nah, dari situ kita sudah bisa tahu ya teman-teman. Jadi kira-kira mana yang kuat, mana yang lemah nilainya. Nah, dari kelebihan dan kekurangan itu kita bisa evaluasi kira-kira belajar kita yang perlu ditingkatkan itu di session yang apa gitu. Jadi kalau misalkan nih sudah merasa aman di listening dan masih sangat kurang di structure, nah mungkin teman-teman bisa ya untuk berlatih lebih giat lagi di structure. Jadi mungkin kalau sebelumnya belajarnya proportionnya sama, nah teman-teman bisa agak dilebihkan dikit di bagian atau session yang kurang tadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui dan berlatih, nah kita juga perbanyak sumber ya teman-teman. Jadi kalau pengalaman aku kan dulu waktu awal masih teori gitu, masih belajar dari satu buku ya teman-teman. Namanya tuh buku Larsen gitu. Nah, di situ aku belajar tentang teorinya, kemudian setelah soal-soalnya sudah saya garap, sudah saya kerjakan semua dari situ, nah saya menambah lagi tentang sumber-sumbernya gitu. Jadi bisa dapat dari YouTube, kemudian dari website. Kalau waktu itu aku dari YouTube ya teman-teman. Jadi ternyata channel YouTube tuh banyak banget yang menyediakan latihan-latihan seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau kalian searching gitu, itu bakal muncul banyak ya, karena memang mereka menyediakan untuk berlatih ya buat kita. Jadi baik banget sih memang. Terus ya itu, jadi kita perlu memperbanyak sumber lagi gitu ya dalam belajar. Nah, kayak buat menambah referensi aja gitu. Terus di situ juga terkadang banyak juga yang menyediakan pembahasannya juga teman-teman. Jadi explore lebih banyak sumber-sumber biar kita tuh dapat pengayaan materi dan pengayaan soal. Nah itu, jadi selain tadi praktisnya yang diperbanyak, nah sumber belajarnya juga ya teman-teman. Sumber belajarnya atau sumber soalnya kita perbanyak lagi gitu.
Oke, terus yang selanjutnya di sini aku mau ngasih tahu tentang mengulas materi ya. Jadi setelah tadi kita sudah memperbanyak latihan, nah kemudian gunakan waktu luang untuk membaca sekilas tentang apa yang sudah kita pelajari gitu teman-teman. Mungkin ini hanya pengalaman dari aku, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai itu mungkin baik juga ya. Jadi kalau misalkan nih, biasanya aku kan kalau lagi waktu luang itu suka main TikTok dan lain sebagainya ya teman-teman, kayak sosmed gitu. Terus saat aku mendekati waktu ujian itu aku kayak manfaatin buat ngulas materi. Nah jadi kayak misalnya tadi dalam belajar structure misal ya. Nah waktu itu aku kayak nyari sumber dari YouTube. Kebetulan YouTube-nya itu ada pembahasan. Jadi setiap pembahasan aku screenshot gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan aku lagi ada waktu luang, nah itu aku ulas lagi tuh teman-teman. Jadi sekalian nginget ini tuh yang bener kayak gini, yang salah kayak gimana gitu. Jadi sepertinya itu cukup membantu juga, mengingat kita juga sifatnya itu mudah lupa gitu ya teman-teman. Jadi ya gunakan waktu luang semaksimal mungkin untuk mengulas materi, review materi atau review pembahasan soal-soal. Oke, terus untuk selanjutnya kita juga bisa melakukan banyak tes ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan udah banyak latihan gitu, misal nih kita belajarnya per session gitu ya, listening sendiri, structure sendiri, terus reading sendiri itu. Nah sekarang coba kalau misalkan udah banyak latihan, sekarang coba tes 3 session itu dalam satu waktu gitu. Jadi kalau di total itu kan waktunya sekitar berapa menit ya, 90 menit lebih kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi cukup lama, bahkan kayak hampir 2 jam gitu. Jadi itu cukup lama ya, digabungin dari session listening, structure and written expression, kemudian reading. Nah itu digabungin dari satu. Jadi kita latihan sekalian kayak ketahanan tubuh, ketahanan fisik kita ya teman-teman. Nah itu kayak buat ngukur juga nanti kalau pas tes kita bisa tetap fokus nggak dari awal sampai akhir tes gitu. Jadi coba latihan ketiga session dalam satu waktu itu, dan kemudian kalau sudah kita juga bisa mengkonversi nilai sendiri gitu. Jadi apakah kira-kira sudah lolos atau masih ada yang perlu diimprove lagi gitu. Oke, dan terakhir itu adalah fokus saat mengerjakan. Jadi karena tadi kita sudah latihan banyak, so langkah terakhir adalah hanya fokus ya teman-teman. Jadi pas lagi ngerjain itu nggak usah takut apakah kita nanti bakal lolos sesuai skor yang kita harapkan atau tidak. Tapi yang penting di sini kita harus pede dulu dan fokus, karena itu penting banget, apalagi di session yang listening. Nah jadi di situ pas session listening itu kan terkadang kita kayak misal ada missing ya teman-teman, missing tentang apa yang dibicarakan oleh speaker. Nah saat misalkan kita ada ketinggalan, itu saran aku kalian tetap keep going on aja gitu. Jadi kalau misalkan nih di satu nomor kalian ngerasa down karena tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh speaker, saran aku kalian tetap fokus aja untuk nomor-nomor berikutnya dan usahakan tetap mendengar dengan teliti gitu ya teman-teman. Jadi jangan terpengaruh sama nomor sebelumnya yang kita nggak bisa menjawab dengan baik gitu ya, atau dengan tidak yakin gitu. Jadi fokus itu benar-benar kita butuhkan banget pas ngerjain. Nah begitu juga dengan session yang structure and written expression dan reading. Jadi kalau misalkan nih kita kurang yakin ya di session sebelumnya, ya udah pasrahin aja gitu ya. Jadi
ikhlasin aja session yang sebelumnya, kemudian kita tetap fokus sama session yang lagi kita kerjakan saat ini gitu. Misal udah sampai ke structure, berarti kita harus fokus di session structure itu gitu. Begitu juga nanti sampai ke reading gitu ya teman-teman. Dan satu lagi tips yang gak kalah penting, jadi sebelum tes itu kalau bisa kalian harus stamina-nya tuh terjaga ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan nih belum makan gitu ya, pokoknya perut itu jangan kosong usahakan. Karena waktu itu aku pernah banget pengalaman yang dulu itu aku pernah tes, dan itu tuh kayak lapar di tengah-tengah ujian gitu loh teman-teman. Jadi tuh kayak ngerasa mual malah ya pas di session reading. So aku saranin buat orang lain itu kalau misalkan mau ngerjain itu harus stamina-nya kuat, jadi energinya itu cukup ya untuk mengerjakan, karena itu bener-bener kayak lama banget gitu ya dari session listening sampai reading. So ya itu perlu kita persiapkan juga secara fisik ya teman-teman. Selain kita mempersiapkan secara mental dan juga kesiapan materi gitu ya. Jadi ya itu terakhir tadi ya, harus stamina-nya strong gitu. Oke, mungkin itu aja tips-tips dari aku, semoga membantu buat teman-teman yang mau tes nanti. Dan aku doain semoga skornya bisa mencapai sesuai yang kalian harapkan. So I think that's all for today and from me. See you next time. Bye bye.